Soal 21. Pertidaksamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat min 8x plus 15 kurang dari sama dengan 0 untuk x itu dibacanya anggota ya, atau himpunan bagian dari R itu adalah bilangan real, adalah sama seperti mengerjakan soal persamaan kuadrat. Persamaan ya berarti pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan kan ada kurang dari, ada lebih dari ya, meskipun pakai sama dengan juga ya. Jadi sama nih, kita faktorkan. Habis kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya ya, jadi x sama dengan berapanya. Kemudian kita buat garis bilangan. Nah setelah kita buat garis bilangan, kita uji daerah nih. Ntar ada berapa daerah kita uji. Setelah dapat sih kita dapat deh himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba step by step ya. Nah ini kita faktorkan nih. Kalau masih ada yang bingung pemfaktoran, sebenarnya itu gampang sih ya. Ini saya akan coba bantu. Fokus kita adalah hasil kalinya tuh 15 atau positif 15. Jadi kita cari faktor 15 itu apa aja. Nah, berapa kali berapa yang menyebabkan jumlahnya min 8. Nah, pas aja nih. Jadi ntar di sini ada dua bilangan. Yang hasil kalinya 15, jumlahnya min 8. Oke, di sini 35 ya. Cuman di sini karena jumlahnya min 8, min 3 min 5 ya, min 3 kali min 5 adalah 15 juga ya. Jadi kita udah dapat nih faktornya, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, x di sini adalah min 3, kemudian min 5. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Jadi x min 3 itu sama dengan 0, atau x min 5 sama dengan 0. Kita dapat x sama dengan 3, x sama dengan 5. Nah kita cari pembuat nolnya ya. Kok nggak pakai pertidaksamaan? Ya tidak usah pakai pertidaksamaan ya. Nah kita udah dapat nih x nya 3 dan 5. Kemudian kita buat garis bilangan. Tadi yang udah kita dapat, kita tulis sini di garis bilangan. Ada 3 dan 5. 3 di sebelah kiri ya, karena lebih kecil. Nah dari sini nih kebagi berapa daerah nih? Kebagi 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Jadi dari daerah ini terdapat lah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kita uji daerah ya dengan titik ya. Misalkan yang paling gampang, saya sih paling suka tuh uji daerah itu yang di daerah 3, paling gede ya. Jadi cara ujinya tuh masukin kemana nih? Jadi ada dua pilihan. Bisa ke soal yang awal atau ke setelah difaktorkan. Kalau saya sih yang sukanya setelah difaktorkan. Jadi pada saat saya ujikan daerah 3, saya pilihnya berapa nih? Yang lebih besar dari 5 otomatis ya. Yang lebih besar dari 5 adalah 6 misalkan. Jadi di sini 6 kurang 3, kemudian 6 kurang 5. Ini sama dengan berapa nih? 6 kurang 3, 3. 6 kurang 5, 1. Hasilnya 3. 3 ini nilainya apa? Positif. Jadi nanti di daerah 3 ini nilainya positif ya. Nah, kemudian lakukan lagi nih uji daerah. Daerah 2. Daerah 2, 4. Jadi setelah kita masukkan, itu ntar daerah 2 ini, kita uji 4 ya. Itu nilai negatif. Dan bisa kita lanjutkan daerah 1 tuh nilai positif. Nah ini khususnya, ini bentuknya lucu ya, jadi maksudnya unik ya. Jadi pada saat dia pindah daerah, dia ini tandanya berubah dari positif ke negatif, kemudian dari negatif ke positif. Ya mungkin bisa ya, dengan kita uji salah satu daerah saja. Kita uji daerah 3 ada dapat positif. Jadi pada saat pindah ke daerah lainnya, beda daerah, dia tanda berubah. Ya ini bentuk khususnya jika dia semuanya linear dan tidak ada yang sama. Nah, nanti saya akan berikan soal yang beda. Jadi ternyata pindah daerah itu nggak selalu pindah tidak selalu beda tanda ya. Jadi ada bentuk-bentuk khususnya. Nah, saat ini kita lanjutkan ini dulu untuk mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lihat nih, di sini yang diminta di soal daerah yang bernilai apa nih? Bernilai
kurang dari itu kurang dari 0 ya. Jadi dia negatif ya. Jadi negatif itu yang mana? Nah, ini diantara 3 dan 5. Jadi dapat deh himpunan penyelesaiannya dalam garis bilangan. Kalau dalam notasi bilangannya bisa kayak gini. Himpunan penyelesaian adalah X di mana? Nah, ini berarti diantara ya 3, 5, kemudian koma X anggota himpunan real. Nah, di soal sih nggak dikasih tahu nih nggak ditulis ya X elemen real, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini ini jawabannya nih. Nah, ada nggak nih? Wah, ternyata nggak ada. Tahu nggak salahnya di mana? Yo, siapa yang tahu? Nah, salahnya di sini. Di sini kan dia pakai sama dengan, artinya sama dengan ini, berarti 3 ini termasuk ya. Nah, jadi di sini dia ada sama dengannya. Jadi situ perbedaannya. Jadi kalau bulat tetap kosong berarti dia nggak pakai sama dengan, ya. Nah, ini himpunan penyelesaian yang mana nih jawabannya? Jawabannya yang B. Nah, sekarang saya akan jelaskan kondisi khususnya ya. Jadi kita bentuk yang pertama yang X-3 kali X-5. Itu kan kita udah tahu ya, di sini 3, di sini 5. Terus kemudian di sini penuh ya. Karena sama dengan ada 3 daerah. Setelah kita uji ternyata di sini positif, negatif, positif. Jadi pada saat pindah ruas, kita uji daerah 3 tadi, pindah ruas dia tanda berubah. Ini tanda berubah. Oke, ini benar. Kenapa? Karena di sini mereka pangkatnya 1 ya. Jadi pada saat berubah tanda dia berubah daerah pindah daerah dia berubah tanda. Nah, pada contoh yang kedua ini X-3 X-3 berarti kan dia X-3 kuadrat, X-5. Ini kalau kita buat garis bilangan juga sama dia nih. 3 sama 5 saja. Karena ada pembuat nolnya 3 sama 5 ya. Jadi sini full. Sini full. Kenapa tadi? Karena ada sama dengan. Nah, di sini pada saat kita uji daerah 3, coba di kertas bentar ya. Ini positif. Pas saat pindah ke sini dia negatif. Tapi pada saat pindah ke 3 dia juga tetap negatif. Tidak menjadi positif. Kenapa? Ya. Pindah, ini pindah. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2. Oke. Kalau 1 itu ganjil apa genap? Ganjil. 2 genap. Ini ganjil ya. Jadi pada saat dia pindah daerah dari ngelewatin pembuat nolnya, ini kan ganjil ya, dia beda tanda. Tapi pada saat dia ngelewatin pembuat nol yang genap, dia tanda sama. Jadi pada saat sama-sama negatif ya sama-sama negatif, sama-sama. Jadi kan negatif pindah ke negatif. Untuk lebih jelasnya contoh 3 ini juga sama nih. 3, 5 bulat penuh ya. Karena sama dengan ya. Jadi kalau nggak pakai sama dengan ntar bulatnya kosong. Kita uji ya dengan coret-coretan. Di sini positif. Ya, kemudian pindah ke sini. Pindah daerah dia positif. Kenapa? Karena tadi ya, dia ngelewatin yang genap. Jadi kalau kita tulis ini kan belum ditulisnya X-3 X-5 kuadrat. Enggak. Nah, dia ini ngelewatin pembuat nol yang genap. Nah, terus pada saat pindah dari daerah 2 ke daerah 1, dia apa? Genap ganjil nih. Ganjil ya, 1 ya. Jadi dia tandanya berubah dari positif ke negatif ya. Begitulah konsep perpindahan tanda perpindahan daerah yang menyebabkan tanda itu bisa berubah atau tetap. Oke, semoga mengerti.